Oke, kita lanjutkan ke perhitungan untuk penurunan konsolidasi ya. Jadi perhitungan konsolidasi sendiri rumusnya SC sama dengan CC kali H dibagi 1 plus I0 kali log P0 aksen plus delta P dibagi P0 ya. Nah, untuk I0 sendiri bisa kita cari ya, sama dengan W kali G. Ini adalah untuk tanah lempung jenuh ya, jenuh air ya. Jadi nanti nilainya adalah nilai kadar air dikali dengan berat jenis tanah ya. Jadi W kadar air, G nya adalah berat jenis tanahnya, tanah lempung. Jadi karena 40% dari 0,4 kali berat jenisnya 2,7 diperoleh 1,08. Kemudian untuk CC sendiri adalah 0,09 kali LL-10. Ini untuk tanah belum terganggu ya. Jadi LL sendiri ada batas cairnya adalah 45%, berarti 0,009 kali 45 dikurangi 10 didapat 0,315. Nah, kemudian ada lempung 1, lempung 2, maka kita hitung dulu penurunan konsolidasi pada lempung 1. Kita cari dulu P0-nya. P0 adalah berat tanah nanti yang membebani lapisan lempung 1. Jadi lempung 1 ini dibebani nanti berat tanah sini ada pasir ya, pasir yang di atas muka air tanah, kemudian pasir yang ada di bawah muka air tanah. Kemudian karena di sini di bawah lempung ini adalah pasir, maka nanti untuk P0-nya kita ambil tengah-tengah daripada lapisan lempungnya sendiri. Jadi ini nanti kita bagi 2 ya, lapisan lempungnya, sehingga kita hitung beratnya. Yang pertama ini adalah 3 meter kali 1,85 berat isinya. Kemudian yang kedua 3 meter yang di bawahnya kali, ini adalah karena berat isi tanah jenuh ya, maka dikurangi 1 yaitu berat isi air ya. Jadi ini adalah tadi gamma sat ya, sedangkan ini adalah nanti gamma W ya, 1 ini ya. Nah, ditambahkan ya 1,5 separuh dari 3 meter untuk lapisan tanah lempung, karena di bawahnya lapisan pasir, kalikan berat daripada berat isi tanah lempung sendiri, berat isi jenuhnya 1,8 sama dikurangi dengan nanti, jadi ini adalah gamma sat untuk tanah lempung dan ini dikurangi gamma W ya. Jadi kita dapatkan P0-nya 9,75. Kemudian akibat dari beban luar ini menimbulkan ya penambahan beban dari pada beban luar itu atau delta P 12,5 ton per meter kuadrat, sehingga tinggal kita masukkan ke dalam SC. Sini karena lempung 1 kita kasih SC1, rumusnya CC kali H dibagi 1 plus I0 kali log P0 aksen ya. Ini berarti nanti ditambah delta P dibagi P0 aksen. Kita masukkan CC nya adalah ya 0,315, kemudian H nya ini adalah 3 meter, total lapisan lempungnya ini adalah H ya, lempung ya 3 meter, kemudian dibagi 1 plus I0, I0-nya adalah 1,08, kemudian dikalikan log P0 aksen ditambah delta P dibagi P0 aksen. P0 aksennya kita hitung lagi 9,75, kemudian delta P-nya 12,5 dibagi 9,75 diperoleh 16,3 cm. Nah, kemudian untuk lapisan lempung 2 prinsipnya sama. Jadi nanti membebani lapisan lempung 2 itu apa aja. Yang tadi kalau ada berat isi yang terendam berarti harus dikurangi gamma air ya, berat isi air ya.
ini ya. Jadi untuk CC1 SC1 ya, jadi mungkin untuk yang lempung 2 nya saya nggak kasih, prinsipnya sama ya, bisa dihitung sendiri, nanti lihat sendiri. Kemudian saya berikan bentuk yang lain ya. Saya berikan contoh yang lain. Misalnya tanah lempung ya, sedangkan ini adalah pasir. Tanah pasir ya, ini sini ada muka air tanah, ini adalah lapisan pasir. Nah, kemudian di sini ada bebannya. Misalnya sini gamma pasirnya bisa 1,8 ton per meter kubik. Kemudian yang sini gamma satnya 2 ton per meter kubik. Kemudian misalnya di sini ketebalannya 2 meter misalnya, ini 2,5 meter, ini 3 meter. Nah, dari ini kemudian ada data tanah lempungnya, data tanah lempung. Ya, misalnya tadi berat isi jenuhnya 1,9 ton per meter kubik ya. Kemudian kadar air ya, kadar air atau W nya 33%. Kemudian nanti berat jenisnya atau G nya ya, 2,65. Kemudian batas cair atau LL nya misalnya 38% ya. Kemudian ada juga CV nya, misalnya sudah diketahui. Kalau yang kemarin mungkin CV nya harus kita cari. Di sini misalnya sudah diketahui 0,0045. Kalau yang kemarin diketahui adalah T nya ya, T90 ya. Ini kalau ini ya 0, ini adalah CV nya, ini watt per detik ya. Yang ditanyakan nanti, yang diminta adalah nanti tentukan waktu untuk mencapai ya. Pertama, waktu untuk mencapai derajat konsolidasi 60% atau T60, dan derajat untuk mencapai konsolidasi ya 90%, berarti nanti T90. Kemudian yang kedua adalah berapa besar penurunan konsolidasi yang terjadi atau SC nya. Jadi ini yang ditanyakan ya. Langsung aja ke penyelesaiannya.
langsung aja karena sudah ada CV-nya, langsung aja kita cari T60 ya. T60 rumusnya adalah TP kali H kuadrat per CV ya. Nah di sini untuk U-nya adalah 60%, berarti nanti bisa kita cari TP-nya. TP bisa dilihat di tabel atau pakai rumus ya. Kalau dilihat tabel diperoleh 0,287 ya. 0,287 dengan nilai pada TP-nya. Yang kelihatan jelas TP sama dengan 0,287. Tinggal kita masukkan, berarti sama dengan TP-nya 0,287. Nah sekarang H kuadratnya kita lihat H-nya adalah 3 meter. Nah ini kalau tanah keras ya, H-nya ini adalah setebal 3 meter. Tapi kalau di bawahnya ini berupa pasir, seperti yang contoh yang sebelumnya, tanah lempung, di bawahnya ada pasir, maka H tebal daripada lapisan tanah lempung dibagi 2 ya. Kalau yang ini, kalau tanah keras langsung tidak dibagi 2, jadi 300 kuadrat ya. Perlu diingat ya, kalau di bawah tanah lempung berupa lapisan tanah keras ya, ketebalannya untuk H-nya adalah setebal lapisan tanah lempung. Tapi kalau di bawah lapisan tanah lempung berupa pasir, maka hanya ketebalan tanah lempung dibagi 2. Jadi kalau misalnya di sini tanah pasir, ya berarti harus dibagi 2 ya untuk nilai H-nya ya. Jadi nanti untuk kita kuadrat ya, ini adalah TP-nya, kemudian dibagi CV-nya. CV-nya adalah 0,0045. Maka saat kita hitung ya, kita dapatkan 57 40 0,000 detik ya. Karena ini satuannya detik, kalau satuannya menit ya menit ya. Ini kalau ini satuannya detik ya detik. Nah ini untuk kalau mau dijadikan hari ya, misalnya dalam hari ya, berarti ini karena detik ya, berarti 574000 tadi. Kalau mau dijadikan ke menit dulu berarti 60 ya, kemudian mau jadikan ke jam dulu 60, mau jadikan hari berarti satu hari 24 jam. Jadi didapatkan nanti 66 hari. Nah, ini kemudian untuk T90 ya, itu rumusnya sama, TP kali H kuadrat dibagi CV. Nah cuma di sini punya derajat konsolidasinya adalah 60%, berarti nanti TP-nya 0,848 ya. Kita masukkan nanti sama untuk menghitung ini ya, mendapatkan ini kita masukkan 0,848 ya, dikalikan sama 300 kuadrat dibagi 0,0045 sama dengan diperoleh nanti 196 ya 0,000 detik ya, 196,000 detik. Kalau mau dijadikan hari sama harus dibagi dengan 60, jadi dari detik ke menit, dari menit ke jam, dari jam ke hari 24 jam. Nanti kita dapatkan.
Ini untuk mendapatkan sudah T ya, T90 dan T60 sudah kita dapatkan. Kemudian selanjutnya bisa kita cari nanti untuk mencari berikutnya, yaitu ini tadi adalah untuk yang kedua ya, berarti SC nya rumusnya adalah ya CC kali H dibagi 1 plus E0 kali log ya, P0 aksen plus delta P dibagi dengan P0 aksen. Nah, kita cari nanti untuk mendapatkan E0 nya dulu. E0 nya adalah W kali G tadi ya. W nya adalah kadar airnya, di sini diketahui 33% atau 0,33. Kemudian G nya 2,65 ya, berarti diperoleh ya nanti E0 nya 0,8745 0,8745. Kemudian W sudah kita CC, kita cari CC sama dengan 0,009 kali LL min 10 ya. Berarti sama dengan 0,009. LL nya di sini sudah ada 38 min 10 kita dapat ya 0,252. Jika kita masukkan ke dalam halnya, nanti kita cari P0 nya dulu ya. Jadi ini kita hapus saja. Kita cari P0. Jadi P0 sama dengan berarti berat daripada ini ya. Kemudian akibat dari mungkin jadi nanti di sini ada apa? Akibat dari beban luar nih, di sini akan terjadi delta P nanti ya. Delta P 8 ton per meter kuadrat. Berarti ini P0 kita cari. P0 adalah yang membebani lapisan tanah lempung ini. Berarti 2 kali 1,8 ditambah 2,5 lapisan berikutnya ya. Ini adalah 2,5. Dikalikan karena jenuh air, kena air tadi 2-1. Karena di sini tanahnya tanah keras, di bawahnya berarti cukup sampai ini. Jadi nggak ada yang setengah dari tanah lempung. Nah, setengah tanah lempung apabila di bawah lempung berupa pasir ya. Berarti ini cukup sekian, berarti cukup P0-nya adalah ini 3,6 ditambah 2,5 ya, sama dengan 6,1 ton meter kuadrat ya. Langsung bisa kita masukkan ya, kita hitung ya SC nya nanti ya. Nanti SC nya adalah sama dengan, jadi CC nya kita masukkan, CC nya sudah ada 0,252 ya, kalikan H nya adalah 300 dibagi 1 plus E0, E0 nya adalah 0,8745 dikalikan dengan log P0, P0 nya adalah 6,1 ditambah delta P nya adalah 8
dibagi dengan 6,1 ya, diperoleh nanti ya, 14, atau mungkin bisa ini kita cari ini dulu. Sini adalah 40,33 dikalikan loh daripada ini adalah 0,364. Jadi diperoleh SC-nya adalah 14,68 cm. Ya. Nah ini berarti ini bisa kita dapatkan ya nilai daripada SC-nya. Jadi yang pertama tadi adalah T60, T90 dan terakhir SC-nya dengan konsolidasi. Baik, mungkin perkuliahan dari saya sampai ini materi terakhir dari saya. Mungkin sebelum saya akhiri nanti saya berikan soal untuk UTS ya. Jadi nanti tolong dikerjakan, kemudian dikumpulkan, bisa dikoordinasikan dengan komtenya ya. Kemudian untuk berikutnya nanti minggu-minggu yang akan datang dilanjutkan oleh Pak Haji Iwan Yani ya. Saya kira demikian, terima kasih. Tinggal kita berikan soal daripada UTS-nya.
Oke, jadi ada dua soal. Yang pertama yaitu bendungan kita Urugan, ya, kemiringan talutnya 1:1, kemudian pada atasnya 5 meter, kemudian di bawah ada filter dari ujungnya 5 meter dengan koefisien rembesan tanahnya 8×10⁻⁷ meter per detik. Yang diminta adalah gambar jaringan aliran atau jaringan flownet, yang kedua adalah besar debit rembesan yang terjadi. Kemudian untuk yang nomor 2, di sini ada lapisan tanah lempung, tanah lempung ini yang dia ini yang di ya, yang pasirnya. Jadi tanah pasir tebal 5 meter, kemudian di bawahnya ada tanah lempung setebal 4 meter, ya. Kemudian menerima beban, ya, mengakibatkan beban pada lapisan lempung ada delta P 5 ton per meter kuadrat. Kemudian data tanah lempung sendiri gamma satnya 1,85 ton per meter kubik. Kemudian W-nya adalah 35%, G-nya berarti jenis tanah 2,7, kemudian batas cairnya LM 40%, CP-nya 0,080 cm2 per menit, tentukan T50, T90 dan SC, ya. Jadi ini dikumpul nanti hari Jumat, ya. Jumat tanggal 24 April. Ini adalah PS. Oke, saya kira cukup jelas. Nanti tolong dikoordinir oleh Saudara Rahmat sebagai komitinya. Ya, demikian. Terima kasih.